Misalkan segar. Kalau Pure Golden aku pernah beli yang dia kurang segar, kurang enak. Harus yang bener-bener segar, krenyes gitu. Terus nggak tahu buah kesemak itu apa. Kemarin kan Pure Goldennya ada 2 pilihan. Beda brand. Aku coba brand baru. Ternyata emang lebih enak brand yang lama. Pir yang baru dipetik agak asam. Aku justru nggak tahu. Karena aku nggak pernah petik pir dari pohonnya. Bahkan aku nggak tahu pohon pir. Karena yang aku makan biasanya tuh sudah terkemas dengan sangat baik dan sempurna. Kayak udah ada brand, ada capnya bahkan sudah di sana. Jadi aku nggak tahu proses panjang dari dia pemetikan panen. Nggak tahu. Kalau salak aku tahu gimana prosesnya karena dulu almarhum kakek aku di sekeliling rumahnya beliau pohon salak semua, pohon kopi, pohon salak, pohon cempedak, pohon mangga, semua buah-buahan. Intinya makanya bapak aku jadi petani buah kan. Gara-gara keturunan dari almarhum kakek aku. Kayak pohon mangga, belimbing apa semua tuh aku tuh udah tahu pohonnya karena aku udah pernah manjat. Aku ingat lah walaupun udah lama. Otak aku tuh daya ingatnya tuh kalau untuk hal-hal yang kayak gitu aku merekam kan. Aku pernah ikut kakekku dulu panen buah salak. Karena kakek sama nenekku suka buah salak. Dua-duanya. Aku dulu waktu kecil nggak suka. Tapi aku cuma suka zaman aku kecil sensasi saat panen. Aneh nggak? Aku anak-anak yang suka ikut kegiatan dari kakek nenekku. Kan kakek udah nggak ada almarhum. Misalnya kakekku lagi ngangon sapi, aku ikut. Bukan berarti aku kayak suka banget harus mandiin sapi. Apa aku lihat aja kakekku kayak mandiin sapi, kasih makan sapi, aku seneng gitu. Kegiatan itu tuh yang bikin aku happy. Terus misalnya kakek lagi mau panen salak, aku ikut gitu. Karena menurut aku tuh itu happy. Tapi setelah terpanen salaknya aku nggak makan buah itu. Itu tuh dimakan bapak ibuku, adekku, dimakan oleh kakek nenek gitu. Aku nggak. Karena yang aku suka zaman aku kecil cuma buah jambu biji. Nggak ada yang lain. Jambu air mentok-mentok kalau aku lagi bosan jambu biji, paling jambu air itu pun jarang. Tetap jambu biji yang paling aku suka. Nggak ada buah lain. Bahkan pepaya, mangga apa. Mangga aku pernah makan yang bikin aku jerak makan mangga, tahu nggak? Padahal dulu tuh aku suka banget mangga. Jadi aku tuh orang itu cepat sekali benci sama sesuatu ketika aku menyukai dia berlebihan. Ceritanya gini. Ada pohon mangga besar yang lagi panen. Aku tuh ikut panen ceritanya. Nunggu aku di bawah gitu kan. Jadi si om tante kita tuh pada manjat gitu ke pohon. Tung 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 buah udah kita kumpulin nih. Nah, aku tuh orangnya kak, ketika aku merasa senang sekali dengan suatu buah, apalagi buah mangga madu gitu kan, mangga madu ya namanya. Habis itu kita kupas kan mateng tuh dari pohon loh, baru dipanen. Pastikan teman-teman kalau kupas buah mangga jangan langsung potong karena kita tuh kan di kebun buah, otomatis kita udah nggak mikir lagi kak. Apalagi aku waktu itu masih kecil kan, masih SD kayaknya atau SMP kelas 1. Kalau nggak kelas 6 SD antara itu. Habis itu langsung potong tanpa kita cuci pakai air bersih. Cucinya harusnya pakai air minum. Tahu nggak apa yang terjadi sama aku? Aku makan tuh buah sampai bener-bener kenyang. Pokoknya kenyangan sampai begah gitu perut aku. Aku makan mangga yang dari pohon tadi yang bener-bener matang, enak, manis gitu. Tapi getah dari mangga yang baru dipanen tuh kan beda kak. Sama mangga yang udah diperem. Kalau yang udah diperem kalian mungkin tahan aja kali makan buah mangganya kan. Kalau aku kan harus cuci gitu. Aku tuh nggak tahu efek sampingnya tuh bakal separah itu. Jadi aku makan itu, tahu nggak apa yang terjadi sama diriku? Besok pagi bibirku tuh sampai nyentuh hidung. Jadi bener-bener lebar filler. Kakak pernah lihat cewek filler nggak? Aku nggak perlu filler kak. Cuman gara-gara makan mangga, bukan belerengan. Bibirku tuh ini sampai nyentuh hidung. Kayak bener-bener nah. Pokoknya cari deh cewek filler berlebihan gitu. Nah tuh bibir aku tuh sampai bener-bener yang gitu. Gara-gara aku makan buah mangga yang bener-bener baru panen. Dikupas di bawah pohon sambil duduk di atas tikar gitu kan. Terus kita tuh nggak dicuci itu buahnya. Habis kupas, kan seger kak kelihatannya. Seneng kan? Kupas, bersih aja sebenarnya kak. Cuman dikasat mata. Tapi itu getahnya, getah. Ini masalah getah buah mangga yang baru panen, beda.
Langsung ku makan enak gitu. Besoknya nih bibir seminggu kak, lebih kayaknya. Itu bibir aku makan susah apa-apa karena bibir aku tuh bengkak naik ke situ. Yang di atas yang paling berasa, kalau di bawah agak ini sedikit, tapi yang di atas tuh sampai kata aku sejak ini aku nggak mau makan buah mangga lagi. Gitu aku tuh langsung benci. Padahal cuma gara-gara hal-hal sepele kayak gitu biasanya. Makanya aku sejak saat itu aku nggak mau terlalu makan buah mangga banyak. Padahal buah mangganya nggak salah. Cuman gara-gara itu getahnya. Hati-hati ya yang makan mangga dari bawah pohon. Cuci. Ini gara-gara aku waktu dulu tuh nggak dicuci dia. Langsung kupas makan di bawah pohon. Bibir aku bengkak langsung. Yang lain enggak. Karena aku orangnya kan sensitif. Anak lain kan yang lain normal. Walaupun melakukan hal yang sama tapi dampaknya beda. Anak bapakku aja ada 4, tante, om ada semua orang mana ada dampak, biasa aja mereka. Kenapa aku sendirian? Coba kalau dipikir secara logika, kenapa? Ya karena aku beda sendiri hormonnya. Orang lain baik-baik aja, makanya kata tante aku, kok bisa kamu sendirian yang kayak begini, kami yang lain gak ada baik-baik aja gitu katanya. Bibir aku naik sendirian loh. Aku juga gak tahu kenapa aku yang ditegur begitu. Tahu nggak? Ada lagi satu hal yang bikin kenapa aku bisa berbeda itu. Jadi aku tuh selalu menunggu hasil dari kupasan buah mangga. Aku tuh suka menggigitin di daerah bijinya. Jadi ibarat dari semua orang, mungkin orang lain tuh cuma dapat 1 atau 2 biji untuk bisa gigit biji mangga. Sedangkan aku tuh bisa banyak banget. Karena aku suka ngemutin yang dari bijinya itu. Parah banget kak. Itu kalian bayangin. Sudahlah itu buah mangga baru dipanen ya kan, getahnya lagi banyak-banyaknya. Ditambah lagi aku tuh anaknya petakilan, aku tuh nungguin orang-orang. Ini misalnya tanteku, habis dia kupas kan pasti orang tuh suka makan daging mangganya kan.